Di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan seleksi fitur menggunakan Chi-square. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan materi seleksi fitur menggunakan PCA atau bisa kita sebut sebagai Principal Component Analysis. PCA ini adalah teknik reduksi dimensi yang digunakan untuk mengubah kumpulan fitur yang saling berkorelasi menjadi kumpulan fitur baru yang tidak berkorelasi. Perbedaan antara PCA dengan Chi-square. Kalau metode PCA itu biasa digunakan untuk mengurangi dimensi yang dengan transformasi fitur. Kalau yang metode Chi-square itu biasanya digunakan untuk memilih fitur berdasarkan korelasi statistik dengan targetnya. Kemudian perbedaan yang lain, kalau PCA itu biasa cocok dengan data yang numerik atau continuous. Biasa karakteristiknya itu dalam bentuk continuous. Ini yang di klasifikasi. Ini termasuk klasifikasi, ada labelnya. Kemudian kalau dia Chi-square itu datanya itu cocok di kategori atau kategorikal. Biasa kita sebut sebagai discrete. Kalau continuous itu variasiannya itu sangat banyak. Nilai ranknya itu luas. Kayak contohnya harga. Harga ini kan dia berbeda-beda. Continuous. Bervariasi. Jadi datanya itu bervariasi. Kayak harga, jumlah berat badan, harga panen. Kemudian kalau distri itu biasa variasinya itu sedikit, jadi tidak ada kemungkinan nilai yang lain. Contohnya itu kayak panen itu biasanya mahal, sedang, murah, itu kelasnya. Kemudian ada juga lulus, tidak lulus, ada 2 kelas, ada 2 label. Kalau continuous itu banyak, variasinya banyak gitu. Nah sekarang kita langsung masuk ke Google Colabs-nya. Jadi penerapannya itu adalah kita menggunakan library namanya itu PCA. Berarti kita import terlebih dahulu seleksi fitur menggunakan PCA. Berarti kita butuh modul namanya itu adalah sklearn decomposition from, kemudian sklearn decomposition import PCA. Oke. Jadi kita butuh, kalau kita mau menerapkan PCA berarti kita perlu ngeload library PCA-nya. Kita run semuanya. Kemudian kita posisikan di bagian setelah, karena materi sebelumnya itu kan terkait seleksi fitur menggunakan Chi-square. Nah, yang ini kita hapus aja nih. Nah, jadi ini kita hapus. Kemudian yang ini kita ganti jadi seleksi menggunakan PCA. Oke, kemudian nama dari projectnya itu kita gunakan PCA. Nah, jadi yang perlu kita masukkan itu adalah kita buat variabel dulu, kemudian kita ambil nama kelasnya itu PCA. Kemudian kita masukkan komponennya sama dengan 6 gitu. Kita ambil 6 komponen yang terbaik. Kemudian di bagian sini kita buatkan variabel X PCA.
sama dengan PCA titik fit transform X. Nah, habis itu kita tinggal tampilkan gitu. Kita tinggal tampilkan menggunakan data frame. Tinggal kita jalankan. Jadi nanti bakalan kelihatan nilai dari setiap FVCA-nya, ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita pakai aja ini yang untuk PCI-nya. Tinggal kita pakai. Kita bisa lihat di bagian sini nilai-nilainya untuk apa namanya? Setiap nilai dari ke-6 komponen. Dari ke-6 komponen fitur 0, fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4, fitur 5. Fitur 0 itu berarti yang nih, prognosis ke 0. Kemudian intinya yang diambil itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berarti dia ambil komponennya sebanyak 6. Oke, tinggal kita panggil aja yang PCA ini, PCA. Tinggal kita pakai apa namanya, metode hybrid, pakai SmoothTomec. Kita jalankan. Berarti kita jalankan yang X yang ini kita ganti jadi XPCA. XPCA. Nah, seperti ini XPCA. Kemudian ini kita jalankan. Nah, nanti bakalan di imbalance bagi hasilnya itu kan sebelumnya itu kayak gini, nggak balance, nggak seimbang. Kemudian setelah kita pakai SmoothTomec, dia balance sama setiap kelasnya. Habis itu kita cek grafiknya. Ini yang sebelum di smooth, ini yang udah di smooth. Kemudian kita lakukan split menggunakan 70-30. Kemudian di bagian sini kita cek jumlah datanya 768, kemudian X-train-nya 537 dan X-test-nya 231. Habis itu kita lakukan klasifikasi menggunakan random forest. Kita dapat akurasinya itu 77% untuk akurasinya. Kemudian kita coba menggunakan KNN yang sebelumnya 68. Setelah kita menggunakan PCA, kita jadinya 68, ya. Kemudian kita coba menggunakan SPM, hasilnya itu 74. Kemudian kalau kita pakai XGBoss itu akurasinya jadi 73. Kalau pakai random forest, sebelumnya udah random forest tadi pakai 76. Kemudian pakai decision tree yang tadinya 68 jadi 70. Kemudian kalau pakai net bias itu jadi 74, jadi hasilnya 74. Ada boss 75. Setelah pakai seleksi PCA jadi 75. Gradient boosting 74. Sudah, ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi PCI.